Makanya disebutnya fihi nadhar, ini bermasalah nih hadis-hadisnya. Ada penyakitnya lah kalau bahasanya gitu. Tidak bisa mendapatkan bahwasannya dipastikan ini sahih atau hasan aja, tidak ada komentar gitu itu. Wallahu a'lam. Ada penyakitnya. Nanti hadis ini dikasih derajat hadis gharib. Gharib itu artinya aneh ya. Tapi aneh. Ini istilah ilmiah ya. Tidak berarti aneh. Kalau yang tadi ada penyakitnya teman-teman, hadis yang mengandung penyakit. Kalau yang sekarang aneh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Oke, di sini halaman 191. Ya. Mohon maaf saya bacakan buat Mas Heri kalau mungkin belum bisa baca kitab tidak ada harokatnya. Iya. Saya gak bisa baca kitab gundul karena durasi mondok saya gak selama jenengan. Kan kita itu membahas agama, kita harus paham maknanya. Ya, baca saja terjemahannya agar kita mengerti. Kalau ingin mendakwahkan Islam ke Amerika begitu, jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Seperti Dr. Zakir Naik. Kalau Anda ingin mendakwahkan Islam ke Amerika, jangan pakai bahasa Arab dan Indonesia. Belajar bahasa Inggris. Jadi seperti Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu meskipun tidak sejago Anda dalam membaca kitab gundul, tapi beliau sudah mengislamkan jutaan orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan kepada saya oleh seseorang yang bernama Ismail Al-Khalili, yang dimana Mas Khalili ini memberikan suatu video kepada saya bantahan terhadap apa yang sudah saya tanggapi beberapa bulan yang lalu, yaitu terhadap statement Habib Jindan, yang dimana dia menukil pernyataan dari Habib Umar Al-Hafidz yang berkenaan dengan kehidupan setelah kematian, yaitu di alam barzakh. Orang yang memiliki niat untuk menghafalkan Al-Quran tetapi dia belum sampai, maka di alam kuburnya atau di alam barzakh dia akan diajari atau diprivatin oleh malaikat untuk menghafalkan Al-Quran. Katanya begitu, teman-teman. Dan di sini saya memiliki hak untuk tidak mempercayai hal itu, untuk membantah hal tersebut. Karena apa? Menurut saya sesuatu yang aneh. Karena ini perkara gaib. Kalau perkara gaib, kita harus membahasnya dengan sesuatu yang serius. Entah itu dengan dalil-dalil yang sahih untuk memberikan fatwa mengenai hal gaib begini di alam kubur. Harus dengan hadis atau dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir, ya. Begitu, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, kenapa saya ingin menanggapi? Karena ini cukup serius. Yang dimana banyak orang yang nge-tag saya, baik teman-teman saya ataupun haters saya. Karena apa? Setiap kita menyampaikan sesuatu, pasti di situ ada yang bertentangan dan ada yang setuju. Dan di sini baik yang setuju dan tidak setuju dengan saya itu sama-sama nge-tag saya, sampai-sampai saya notice postingan beliau. Yang di sini sangat-sangat perlu untuk saya bahas. Dan yang saya sayangkan ketika orang-orang membantah video saya, kebanyakan dari mereka kalau tidak menggunakan hadis maudhu, hadis dhaif. Contohnya seperti saya ketika mereaction atau memberikan tanggapan terhadap pernyataan siapa itu, Rehan. Nah, Rehan memberikan statement pidato kalau salah satu Habib junjungan dia yang bernama Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj 70 kali dalam sehari, dan dia pernah main ke surga sampai-sampai di kakinya itu ada bekas pasir surga dibawa ke dunia, teman-teman. Begitu. Dan saya memiliki hak untuk tidak percaya itu karena itu halu. Ya, dan di situ rata-rata orang yang memberikan bantahan terhadap saya menggunakan dalil as-salatu bi'rajul mu'minin. Dan ini ada yang mengatakan hadis dan juga ada yang mengatakan fatwa ulama. Kok bisa tahu perkara gaib? Dan ketika saya mendengar bantahan mereka, as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi setiap mukmin itu bisa mi'raj. Ya kalau memang setiap mukmin itu bisa mi'raj, jangan pernah katakan Al-Faqih Muqaddam pernah. Kalimat pernah ini bahaya. Berarti sebelum itu belum pernah dan setelah itu tidak pernah lagi mi'raj. Artinya apa? Gak sholat lagi. Karena apa? Mi'rajnya orang mukmin adalah sholat. Begitu. Ya kalau benar as-salatu mi'rajul mu'minin mau dipakai, ya jangan koar-koar kalau Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj. Semua mukmin mi'raj. Entah itu para sahabat, para tabi'in, para imam mazhab dan lain sebagainya. Pokoknya orang-orang mukmin yang beriman dan bertakwa mi'raj semua. Gak perlu koar-koar, gak perlu bangga-banggaan kalau pernah mi'raj 70 kali. Emang ada sholat 70 kali sehari? Kan ngaco. Dan di sini yang saya sayangkan juga dari Mas Khalili ini, teman-teman, beliau menggunakan hadis yang gharib. Hadis gharib dipakai untuk membantah video saya. Allahu Akbar. Di sini saya menganggap kenapa mereka ini malah menggunakan hadis-hadis yang tidak mutawatir di dalam membantah video saya. Karena apa? Kan mereka ini ingin saya tuh taslim kepada mereka, sepakat dengan mereka. Ya kalau mereka ingin sepakat, saya ingin sepakat dengan mereka. Bantah video saya dengan hadis yang mutawatir, Quran dan hadis. Begitu, nas-nas yang sahih. Jangan dengan hadis maudhu, jangan dengan hadis dhaif, jangan pula dengan hadis yang gharib seperti ini, teman-teman.
Jangan, nggak perlu begitu. Untuk membela junjungan itu nggak perlu mencari-cari pembenaran sampai-sampai hadis gharib pun dipakai. Bahkan ada salah satu fatwa ulama mengenai periwayat dari hadis gharib tersebut. Saya lebih memilih berzina daripada mengambil hadis dari orang tersebut. Sampai sedemikian rupa loh. Artinya sangat fatal kalau kita memakai hadis dari orang itu. Baik, tidak perlu banyak lebar. Coba kita reaction dulu seperti apa video dari Mas Khalili ini. Oke, video ini saya tunjukkan untuk Mas Heri Pras. Siap. Si paling dalil. Si paling dalil. Yang tidak mudah dibodoh-bodohi dan tidak lugu tentunya. Allah. Gak perlu bilang seperti itu, Mas Khalil. Gak perlu bilang si paling dalil. Gak perlu. Santai saja, santai. Yang mengatakan bahwa pernyataan Habib Jindan yang beliau nukil dari Sayyidil Habib Umar itu tidak berdasar dan tidak memiliki dalil. Oke. Ini ada kitab Mas Heri Pras, Syarhus Sudur, Syarhi Halil Mauta wal Kubur. Kitab yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan di alam kubur. Siap. Yang ditulis oleh seorang ulama besar, yang kredibilitasnya dalam ilmu fikih dan hadis khususnya tidak perlu diragukan lagi, itu beliau Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, atau biasa kita kenal dengan Imam Suyuti. Siap. Mari kita baca isinya agar kita tahu sebenarnya siapa yang berbicara tanpa menggunakan dasar dan dalil. Oke, ya. Sebelum kita masuk kepada dalil yang beliau baca, di sini komentarnya sangat luar biasa, ya. Ketika ada kritikan terhadap junjungan mereka, yang mereka lakukan adalah report rame-rame. Agar apa? Agar akunnya hilang katanya. Nih, seperti ini nih. Report akunnya. Oke, di sini langsung ada ratusan komentar. Gas, Allahu Akbar. Sampai-sampai mereka ini ingin mereport akun saya agar saya tuh berhenti ngebahas mereka. Begitu, agar hilang katanya. Mungkin kalau di media sosial, ya ini prasangka saya. Kalau di media sosial, ketika ada kritikan semacam itu, report akunnya biar akunnya mati begitu, agar akunnya hilang. Dan mungkin kalau di kehidupan nyata, keinginan mereka itu menggorok leher saya agar orangnya mati. Mungkin seperti itu. Ya, kalau bisa jangan main report-report. Tinggal bantah pakai ilmu kok repot. Gitu aja. Oke, kita simak penjelasannya. Oke, di sini halaman 191. Ya. Mohon maaf saya bacakan buat Mas Heri kalau mungkin belum bisa baca kitab tidak ada harokatnya. Iya. Saya gak bisa baca kitab gundul karena durasi mondok saya gak selama jenengan. Kan kita itu membahas agama, kita harus paham maknanya. Ya, baca saja terjemahannya agar kita mengerti. Kalau ingin mendakwahkan Islam ke Amerika begitu, jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Seperti Dr. Zakir Naik. Kalau Anda ingin mendakwahkan Islam ke Amerika, jangan pakai bahasa Arab dan Indonesia. Belajar bahasa Inggris. Jadi seperti Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu meskipun tidak sejago Anda dalam membaca kitab gundul, tapi beliau sudah mengislamkan jutaan orang kafir dan juga telah mengislamkan ribuan pendeta baik dari Hindu, Buddha, Kristen, banyak yang sudah diislamkan. Jadi kita itu beragama Islam bukan sok jago-jagoan baca kitab gundul-gundulan, gundul, keriting, keribo, lurus di rebonding atau apalah itu, nggak perlu. Sampaikan Islam dengan bahasa yang mudah dimengerti. Begitu, ya. Kan kita itu beragama untuk memahami isi agamanya, nasihat agamanya, nasihat di dalam kita menjalani kehidupan. Kalau kita begini gimana hukumnya, kalau begini gimana hukumnya, kan gitu. Lanjut lagi. Nah, di sini wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Yazid Ar-Raqqasi. Qala balawani anal mu'mina idza mata wa qad baqiya alaihi syai'un minal Qur'an lam yata'allamhu ba'atsallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu ma baqiya alaihi minhu hatta yab'atsahu Allah min qabrih. Iya. Dikatakan ya dari Ibnu Abi Dunya, seorang pakar hadis yang sangat terkenal, banyak karangannya, banyak kitabnya, yang beliau lahir 201 Hijriah, wafat tahun 281 Hijriah. Jadi seorang ulama pakar hadis di abad kedua. Abad kedua Hijriah. Ini beliau menukil perkataan dari Yazid Ar-Raqqasi. Yazid. Jadi ulama tersebut menukil dari perkataannya Yazid Ar-Raqqasi. Ya, kita catat nih nama orang yang dinukil. Yazid Ar-Raqqasi adalah seorang tabi'in yang zuhud asal Basrah. Ya, seorang tabi'in, beliau berkata bahwa datang kepadaku, sampai kepadaku. Biasanya perkara-perkara gaib itu tidak mungkin dikatakan seorang tabi'in kecuali beliau menukilnya dari seorang sahabat.
Oke, seorang sahabat. Dan harusnya perkara gaib itu bukan cuma diketahui oleh Yazid sendiri ya teman-teman. Perkara gaib itu kan perkara yang sangat sakral, penting. Harus diketahui oleh semua sahabat. Minimal yang meriwayatkan hadis ini itu bukan cuma satu orang, bukan cuma Yazid, tetapi dari banyak periwayat hadis begitu. Dan pasti ada di Bukhari dan Muslim, pastinya. Tapi nggak ada di situ. Tentunya seorang sahabat tidak akan pernah membahas tentang hal-hal gaib kecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa seorang mukmin ketika meninggal dan dia masih punya sisa hafalan Al-Quran yang belum dihafalkan, maka Allah akan mengutus baginya malaikat yang akan membantu dia untuk menghafalkan sisa Al-Quran itu sampai pada akhirnya nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari alam kuburnya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua di sini akhraja anil Hasan. Yang kedua ini dari seorang tabi'in ya, yang sangat terkenal, Sayyidina Al Hasan Al Basri. Iya. Bahkan dia mengatakan beliau seorang tabi'in yang paling utama. Oke. Qala balaghani anal mu'mina idza mata wa lam yahfadzil Qur'an. Datang kepadaku, sampai kepadaku. Biasanya Quran amara hafadzatahu ay yu'allimuhul Qur'an fi qabri hatta yab'atsahu Allah yaumal qiyamah ma ahli. Bahwa seorang mukmin jika meninggal dan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus malaikat penjaganya untuk mengajari dia Al-Quran di kuburannya. Oke, ngajari di kuburan. Sampai pada akhirnya Allah akan membangkitkan dia kelak di hari kiamat bersama para ahli Quran. Dan di sini juga dikatakan wa akhraja Ibnu Dunya wa Ibnu Manda an Ati al-Ufi. Qala balaghani anal abda idza laqi Allah Ta'ala wa lam yata'allam kitabahu allamahullahu ta'ala fi qabri hatta yusibahullahu alaih. Di sini juga disebutkan hadis ya di Musnad Al-Firdaus karya Al-Imam Ad-Dailami, dikatakan hadis, dan juga ini hadis diriwayatkan dari jalur Quran amara hafadzatahu ay yu'allimuhul Quran fi qabri hatta yab'atsahu Allah yaumal qiyamah ma ahli. Bahwa seorang mukmin jika meninggal dan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus malaikat penjaganya untuk mengajari dia Al-Quran di kuburannya. Sampai pada akhirnya Allah akan membangkitkan dia kelak di hari kiamat bersama para ahli Quran. Dan di sini juga dikatakan wa akhraja Ibnu Dunya wa Ibnu Manda an Ati al-Ufi. Qala balaghani anal abda idza laqi Allah Ta'ala wa lam yata'allam kitabahu allamahullahu ta'ala fi qabri. Hatta Abi Sa'id Al-Khudri dikatakan man qara al-Qur'an thumma mata qabla ay yastadhhirahu atahu malakun yu'allimuhu fi qabri wa yalqallaha wa qad istahharahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia meninggal sebelum dia hafal semuanya. Jadi barang siapa yang menghafalkan Al-Quran kemudian meninggal di tengah jalan belum dia sempurnakan hafalannya, maka akan datang kepadanya malaikat yang mengajarinya di alam kuburnya sampai dia kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sudah hafal Al-Quran. Oke, dari sini mungkin jelas ya. Ya, jelas. Siapa yang berbicara dengan dalil dan siapa yang menyalahkan, menjas orang lain berbicara tanpa dalil. Oke, di sini saya akan membantah video ini dengan data dan fakta teman-teman, bahwa hadis-hadis yang dia sebutkan ini adalah sesuatu yang tidak sahih sama sekali. Ya, coba di sini kita baca seperti apa bantahan dari para ulama mengenai orang ini. Dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin karya Al-Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa Yazid ibnu Aban Ar-Raqashi adalah orang yang ditinggalkan riwayatnya yang berasal dari Basrah. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang ini ditinggalkan oleh para ulama. Tapi kenapa tiba-tiba dikutip ya? Dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin karya Ibnul Jauzi mengatakan bahwa ini dari kitab Ibnul Jauzi ya. Mengatakan bahwa Syu'bah berkata, berzina lebih aku cintai daripada mengambil hadis atau riwayat dari Yazid Ar-Raqashi. Dalam kitab yang sama dari Imam Ibnul Jauzi, Imam Ahmad berkata,
ya, tidak diterima darinya satu riwayat pun karena hadisnya mungkar. Allahu Akbar. Berkata Yahya Ibnu Ma'in bahwa Yazid Ar-Raqashi orang solih, tapi hadisnya tidak dianggap. Berkata Imam Ad-Daruqutni bahwa Yazid Ar-Raqashi adalah seorang yang lemah riwayatnya. Jadi di sini teman-teman sudah dijelaskan bahwa periwayat hadis ini tidak dapat diambil hadisnya. Dan di sini juga saya menghubungi beberapa asatidz saya, orang-orang yang sangat berkompeten di bidang hadis tentunya, dan mereka rata-rata menyatakan hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Coba kita dengarkan seperti apa pernyataan dari beliau. Intinya hadis ini itu masih diperdebatkan dan ada catatan penting ya, diperselisihkan, di mana Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bi isnadihin nadhar, fihi nadhar. Jadi ini sanad ini bermasalah kalau seperti itu. Dari sisi sanad, belum dari sisi matanya, dari sisi diksinya, dari isi hadisnya. Bahwasannya hadis ini dari Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Dzikrul Maut, yaitu mengingat kematian, bi isnadihi fihi nadhar, dengan sanad yang banyak perhatian di dalamnya, atau diperselisihkan dari Hasan. Hasan ini kurang tahu apakah Hasan ini adalah cucu Nabi, ya. Annahu su'ila anir rajul yamutu wa lam yata'allamul Qur'an yablughu darajata ahlul Qur'an fabaka al-Hasan. Jadi ada seorang yang bertanya, apabila ada seseorang yang meninggal dan dia belum sampai mempelajari Al-Qur'an sampai tingkatan ahli Quran, fabakal Hasan, kemudian Hasan tersebut menangis. Wa qala hayhat hayhat wa anni lahu bidzalik. Ya, semoga saya bukan dari orang tersebut, kata Hasan, ya. Tsumma qala balaghani annal mu'min, kemudian telah sampai kepadaku bahwasanya seorang mukmin apabila meninggal wa lam ya'khudh minal Qur'ani amrun hafizathu, ya, an yu'allimahu al-Qur'an fi qabrihi hatta yab'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'a ahlihi. Jadi barang siapa seorang mukmin ketika dia meninggal dan dia belum mengambil bagian dari Al-Qur'an, suatu perkara yang dihafal, nanti Al-Quran tersebut akan mengajarkan kepadanya di dalam kubur sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan sampai hari kiamat bersama keluarganya. Dan juga sama dari sisi sanad juga yang kedua. Nah, ini yang tadi disebutkan sama orang dari Yazid Ar-Raqashi, ya, dari An Yazid Ar-Raqashi ini kurang tahu juga siapakah Yazid Ar-Raqashi ini, belum ana cek. Qala balaghani anal mu'min, telah sampai kepadaku bahwasanya seorang mukmin idza mata wa qad baqiya alaihi syai'un minal Qur'an, apabila seseorang mukmin yang meninggal kemudian memiliki sisa dari sesuatu dari Al-Qur'an yang lam yata'allamahu, yang belum dia pelajari, ba'athahu ilaihi malaikah yahfadunahu ma baqiya alaihi minhu. Nanti malaikat itu akan mengajarkan kepadanya mengajarkan atau menjadikan hafal, ya, dari sisa tersebut. Jadi dari awal itu disebutkan sanad ini itu bermasalah, bi isnadin fihi nadhar. Anda belum lihat nanti ulama yang lainnya, belum dapat nih masih. Yang baru ada komentarnya itu Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, di sini ada juga ucapan yang semisal. Qala haddatsana Shalih bin Abdullah At-Tirmidzi, telah menceritakan kepadaku Shalih bin Abdullah At-Tirmidzi, haddatsana Ad-Dhabi ibni Ash'ath, dan telah menceritakan kepadaku Ad-Dhabi ibni Ash'ath, sami'tu Atiyah bin Yazid Al-Aufi, aku pernah mendengar ucapan Atiyah bin Yazid Al-Aufi, yaqul, dia pernah mengatakan. Jadi ini ucapannya Atiyah bin Yazid Al-Aufi. Balaghani anna al-'abda idza laqiya Allah wa lam yata'allam kitabahu 'allamahu fi qabri hatta yuthabbitahu Allah 'alaihi. Bahwasanya seorang hamba apabila dia bertemu Allah dan dia belum mempelajari kitabnya, 'allamahu fi qabri, Allah akan mengajarkan, ya, di kuburnya, hatta yuthbitahu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ke dalam hatinya. Masya Allah. Ngeri kali. Anda baru tahu. Wa kharajahu Abul Qasim Al-Azhari fi Kitabil Fadhailil Quran. Diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Azhari dalam kitabnya Fadhailul Quran, yaitu keutamaan Al-Quran, min riwayati Abdul Karim ibni Haytham, dari riwayat yang bernama Abdul Karim ibni Haytham, haddatsana Al-Hasan ibni Abdullah ibni Harbin, telah menceritakan kepadaku Hasan ibni Abdullah ibni Harb, ya, Hasan bin Abdullah bin Harb, haddatsana Ad-Dhabi ibni Ash'ath, telah menceritakan kepadaku Ad-Dhabi ibni Ash'ath, ya, bin Salim yang sama di atas, haddatsani Atiyah bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku Atiyah bin Abi Sa'id. Nah, ini Atiyah bin Abi Sa'id ini kayaknya hadis yang sebelumnya tadi Anda sebutkan, yang telah sampai kepadaku bahwasanya hamba yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, ya. Nah, ini ada juga yang matannya itu, ya, hampir-hampir mirip lah dengan sebelum Anda sebutkan, ya.
Kalau ini bunyinya adalah man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran walam yastadharhu atahul malak fazajarahu fi qabrihi falaqiyallahu wa qad istadharahu. Barang siapa yang membaca Quran dan belum yastadharahu itu apa ya? Menampakkan ya. Selesai kali baca Qurannya, atahul malak, maka malaikat itu akan datang kepadanya, fazajarahu akan marah kepadanya ya, di dalam kuburnya, falaqiyallahu wa qad istadharahu, dan dia akan bertemu Allah seperti itu. Nah, di sini ada komentar Ibnu Rajab Al-Hambali tentang hadis-hadis yang seperti semisalnya. Ini komentar yang hadis yang sebelumnya. Wa hadzal hadits marfu la yasih, dan ini hadis yang sudah naik ke atas tapi ini enggak benar ya, la yasih. Wa kharaja khilal fi kitab sunnah min tariq Ibrahim Ibn Hakim ban fihi dhaif, dan dikeluarkan juga ya di dalam kitabnya As-Sunnah, dalam kitab As-Sunnah dari jalan Ibrahim bin Hakim bin Aban. Di dalamnya itu ada dhaif, ada wa fihi dhaif, ada kelemahan. An abihi an Ikrimah, dari bapaknya dari Ikrimah. Qala Ibnu Abbas al-mu'min yu'ti mushafan fi qabrihi yaqra'u fihi. Nah, dari Ibnu Abbas bahwasannya orang mukmin akan diberikan mushaf di dalam kuburnya, yaqra'u fihi, dia akan membaca Quran di dalamnya. Dan ini ya, dan semisalnya ya. Ini hadis-hadis yang ya kalau kita bilang yang menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Kenapa? Karena jelas orang yang sudah di alam kubur itu mereka cuma ada dua keadaan saja. Apakah dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur atau mendapatkan siksaan alam kubur, itu saja. Karena mereka sudah tidak perlu lagi beramal di alam kubur seperti itu. Jelas-jelas ini sangat menyelisihi hadis-hadis sahih. Makanya disebutnya fihi nadhar, ini bermasalah nih hadis-hadisnya. Ada penyakitnya lah kalau bahasanya gitu. Tidak bisa mendapatkan bahwasannya dipastikan ini sahih atau hasan aja, tidak ada komentar gitu itu. Wallahu a'lam. Ada penyakitnya ya. Jadi dalam hadis itu ada penyakitnya, dan ini bukan cuma satu-satunya. Ada juga pendapat dari sahabat saya yang kebetulan beliau juga mengambil jurusan hadis dan fiqih. Jadi beliau sangat faham di bagian ini. Coba kita simak dan dengarkan pendapat kedua dari sahabat saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi cek beberapa hadis dari yang beliau sebutkan. Hadis yang terakhir yang di bawah itu, yang man qara al-Qur'ana thumma mata qabla an yastazhirahu atahu malak yu'allimuhu fi qabrihi wa yalqallahu qad istazharahu. Hadis ini bukan hadis sahih ya. Ini hadis namanya hadis gharib ya. Jadi kita biasanya kan terbiasa mendengar hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu'. Tapi ada juga yang namanya hadis gharib. Hadis gharib itu artinya yang meriwayatkan hadis ini satu orang ya. Satu orang saja gitu. Biasanya kan hadis itu Rasulullah sampaikan di depan banyak orang ya. Jadi biasanya yang meriwayatkan hadis itu lebih dari satu orang. Biasanya seperti itu. Ya minimal dua gitu ya. Minimal dua. Bahkan ada beberapa hadis yang diriwayatkan ratusan orang misalnya, seperti tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah misalnya. Senyum ketika bertemu saudaramu itu sedekah misalnya. Itu hadis diriwayatkan ratusan orang gitu. Maka disebut hadis mutawatir gitu. Tapi kalau hadis ini diriwayatkan satu orang saja, nanti hadis ini dikasih derajat hadis gharib. Gharib itu artinya aneh ya. Tapi ini istilah ilmiah ya. Tidak berarti aneh. Kalau yang tadi ada penyakitnya teman-teman, hadis yang mengandung penyakit. Kalau yang sekarang aneh. Dalam arti negatif ya. Jadi hadis gharib itu ulama berbeda pendapat apakah boleh diamalkan apa nggak boleh diamalkan. Tapi kesimpulannya dan ini pendapat yang saya percaya, hadis gharib itu sama seperti hadis dhaif ya. Sama seperti hadis dhaif. Boleh diamalkan. Boleh. Dalam perkara amalan baik. Amalan baik. Ya, misalnya perkara-perkara yang mendorong kita untuk belajar ilmu agama, mendorong kita untuk berbuat baik, untuk bersedekah dan lain-lain. Tapi dalam perkara ghaib, perkara ghaib itu perkara yang kita tidak bisa lihat gitu ya, yang akan terjadi di kemudian hari. Benar. Hadis gharib tidak boleh diamalkan. Tidak boleh. Itu pendapat yang saya ikuti ya. Betul. Karena soal malaikat di kuburan itu termasuk perkara ghaib ya. Betul. Maka kalau kita mau membahas perkara ghaib itu harus benar-benar
kita ambil informasi yang sahih ya. Jadi kita ambil informasi dari Al-Quran atau dari hadis sahih. Itu terkait perkara ghaib ya. Benar-benar. Seperti misalnya perkara ghaib yang di akhir zaman, seperti tanda hari kiamat, itu semuanya perkara ghaib ya. Itu lebih baik kita ambil yang sahih saja. Bas. Ya, kesimpulannya hadis ini bukan hadis dhaif, bukan hadis sahih juga. Ini hadis gharib ya. Hadis yang diriwayatkan satu orang saja. Dan ini hal yang dianggap negatif oleh para ulama, karena ya masa dia saja yang mendengarnya, masa dia saja yang mendengar kalimat ini ya. Ini kan informasi penting ya. Benar. Kalau informasi penting seperti ini biasanya Rasulullah sampaikan dalam kajian, dalam pertemuan bersama para sahabat. Masa dia saja yang mendengarnya gitu ya. Maka hadis ini dianggap gharib gitu ya. Betul. Kadang-kadang banyak orang yang mikir bahwa kalau sudah ada tulisan Arabnya, sudah ada dalam kitab, berarti ini sudah sahih ya. Padahal enggak. Misalnya hadis nomor 1, 2, 3 itu yang ada 4 hadis yang beliau sebutkan, itu saya sebenarnya cari-cari belum ketemu orang yang mentakhrij hadis ini, yang mengcek gitu ini hadis sahih atau saya belum ketemu. Baru ketemu yang terakhir itu yang saya sebutkan tadi ya, seperti itu. Yang terakhir pun nggak boleh dipakai. Allah. Tapi ini mungkin informasi yang sulit disampaikan karena banyak orang yang mikir seperti itu. Kalau sudah ada dalam buku, berarti sudah sahih, sudah bisa diamalkan. Baik teman-teman, jadi itu adalah pendapat dari beberapa sahabat saya, dari teman-teman saya mengenai hadis yang 4 itu. Dan keempat-empatnya bermasalah. Ya bukan Harry Pras yang ngomong, Harry Pras cuma belajar, mengkaji. Ya karena kita hidup itu kalau tidak mengkaji mau kemana lagi gitu. Kalau tidak belajar nasihat agama mau gimana lagi. Karena apa teman-teman? Kalau kita berbicara tentang agama, apabila ada suatu dalil, hadis yang bertentangan dengan nas-nas yang sahih, apalagi bertentangan dengan seperti yang kita dengar bersama tadi, maka kita tidak patut untuk mempercayainya. Dan itu hak masing-masing. Ya kalau kalian mau membantah, ya bantahlah dengan hadis atau nas yang sahih. Jangan dengan hadis-hadis yang seperti ini. Kan jadi lawakan nanti ya teman-teman. Kalian pinter baca Arab gundul begitu kan. Tapi yang dibaca yang beginian. Ya mungkin bagi orang awam kalian dibilang top. Siapapun kalian yang pinter baca kitab-kitab gundul gitu kan, ketika didengar oleh orang-orang awam, kalian akan dianggap top. Tapi ketika kalian berhadapan dengan orang-orang yang faqih juga, ya pasti kalian akan mendapatkan banyak kritikan. Kalau saya pribadi dikritik, karena saya orang awam, saya hanya muslim biasa yang mencoba untuk mengaktifkan akal sehat saya untuk menolak sesuatu yang aneh nyeleneh. Jadi apabila saya salah, ya saya akan minta maaf. Tetapi sebelum saya mengaku salah, saya akan selidiki dulu lebih tajam lagi sampai ketemu seperti ini. Jadi sekarang bagaimana kalau menurut kalian, penilaian kalian? Silahkan komentar di bawah. Saya tidak punya banyak komentar dan saya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Karena apa? Saya pun kalau disuruh milih, Harry Pras disuruh milih, mau ikut siapa? Habib Umar atau Dr. Zakir Naik? Jelas saya ikut Dr. Zakir Naik teman-teman. Gak mungkin saya ikut orang-orang Habib-Habib ini. Yang menurut banyak orang, menurut banyak ulama, mereka punya banyak masalah. Baik masalah nasabnya, baik masalah ya keilmuannya yang seperti ini, menggunakan hadis-hadis yang sedemikian rupa. Dan terlebih kalau saya pribadi mengingat dan menimbang, saya punya teman juga yang menyatakan sufi-sufi sekarang itu tidak bisa diikuti, ya begitu. Jadi saya lebih mengikuti orang yang jelas-jelas mengislamkan banyak orang saja, seperti Dr. Zakir Naik sajalah. Simple kok beragamanya, gak ribet. Silahkan kalian berkomentar di bawah. Apabila di video ini ada salah pengucapan atau menyinggung dari saya pribadi atau dari kawan-kawan saya minta maaf. Karena kami sejatinya ya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf.